Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ikatan kimia ini saya masih menambah satu hal lagi ya. Jadi pembahasan atau ikatan jenis-jenis ikatan sudah saya sampaikan baik menggunakan PowerPoint kemarin maupun saya membuat coba coret-coret gitu supaya kalian lebih paham. Tapi kalau memang kurang paham, silahkan nanti bisa kita diskusikan, kalian tanyakan melalui forum BI Group ini maupun kalian menggunakan waktu kepada saya. Untuk pertemuan ini tambahan saja. Jadi kita memperkirakan suatu senyawa. Jadi misalnya aja Anda diminta, kalau kemarin yang saya contohkan aja ya, misalnya ada atom Na nomor atom 11 dengan Cl bernomor atom 17, maka akan terjadi ikatan ion. Bagaimana rumus molekulnya? Kan hanya itu. Nah, sekarang saya ini anggap saja ini sebetulnya sudah ada tulisan, tapi anggap saja belum ada tulisan ini. Misalnya suatu senyawa gitu. Suatu atom A dengan atom B, di mana nomor atomnya 11 dan nomor 9, nanti akan membentuk ikatan apa? Dan bagaimana rumus molekulnya? Jadi ada dua pertanyaan, ikatannya apa, rumus molekulnya bagaimana? Ini yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Baik, kita mengulang pada materi kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan. Yang kita bahas adalah untuk unsur-unsur golongan utama ya, karena untuk golongan transisi sekali lagi itu pasti logam, meskipun jumlah elektron yang akan dilepas untuk membentuk ikatan itu bisa berbagai macam. Untuk meminimalisir keluasan materi ini, maka kita membatasi unsur-unsur yang kita bahas adalah unsur-unsur golongan utama. Di mana untuk golongan 1A, 2A, 3A itu adalah unsur logam. Kecuali yang kemarin sudah saya sebutkan adalah unsur Be dan unsur B. Dia meskipun golongan 2A dan 3A, dia nanti ikatannya itu ikatan secara kovalen. Dia bukan logam. Sedangkan unsur-unsur golongan 7A yang ada di kanannya, 7A, 6A, dan 5A itu adalah unsur-unsur non-logam. Demikian juga unsur 4A itu juga non-logam, sehingga dia tidak, kalau cenderungan sebetulnya menangkap melepas secara teori keduanya, tapi nggak pernah dilakukan. Baik, langsung saja. Untuk unsur-unsur logam, golongan 1A, 2A, 3A, selain tadi Be dan B, itu cenderung melepas elektron. Saya ulangi. Unsur-unsur yang di kiri, 1A, 2A, dan 3A, selain Be dan B, cenderung untuk melepas elektron. Sedangkan unsur-unsur golongan 7A, 6A, 5A, cenderung untuk menerima atau menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Dan sekarang saya masukkan sekalian, golongan 4A itu juga cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi selain 7A, 6A, 5A, saya tambah 4A. Apa maksud saya menyampaikan ini? Nah, jika kita ditunjukkan oleh dua jenis atom, di mana atom itu yang satu melepas, yang satu menerima, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Ini maksud saya. Jadi kalau di sini, jadi ini kan antara melepas dengan melepas, kalau ini ketemu, maka yang terjadi adalah ikatan ion. Sementara yang di kanan, jika ketemu antara di sini adalah menerima dengan menerima, jadi kedua atom itu sama-sama cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan
kovalen. Saya ulangi. Di sini yang satu melepas, yang satunya menerima. Maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Sedangkan yang di ruas kanan, apabila ada dua atom, itu ternyata yang satu cenderung menerima, yang satunya juga cenderung menerima. Nah, berarti dua-duanya cenderung menerima. Maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Itu dulu kuncinya pertama. Jadi kalau ada satu atom yang satu melepas, oh pasti ikatan ion. Gitu. Karena nggak ada, melepas-melepas nggak ada. Karena ikatan logam itu kan melepas-melepas tapi harus atomnya sejenis, Na dengan Na, nggak bisa, Na dengan Al ketemu, nggak bisa. Jadi Na dalam atom logam saja itu ikatannya ikatan logam. Tapi antara logam dan logam itu tidak ada ikatannya. Beda nanti cara pembahasannya, yaitu bercampur nanti. Jadi saya ulangi, kalau kita misalnya ada dua atom, di mana salah satu melepas, maka dapat kita pastikan ikatan yang terjadi adalah ikatan ion, karena yang satunya lagi pasti nanti menerima. Tapi kalau kita sudah menghitung misalnya, yang satu ini, atom ini cenderung menerima, kita lihat satunya. Kok melepas? Ikatan ion. Kita menghitung tadi menerima, yang satunya. Kok juga menerima? Oh, berarti ikatan yang akan terjadi adalah ikatan kovalen. Itu dulu. Jadi pertama, apakah dia akan membentuk, dua atom ini membentuk ikatan ion, ataukah membentuk ikatan kovalen? Cara meninjaunya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana rumus molekulnya? Saya bahas satu persatu. Anggap aja kalian sudah paham cara menentukan. Jadi ini langsung saja beberapa contoh yang di bagian kiri ini yang merupakan akan membentuk ikatan ion. Jadi contoh atom A dan atom B. Nomor atom A, Z itu nomor atom ya. Nomor atom A itu 11, nomor atom B itu 9. Atom A itu kan cenderung melepas. Ini saya beri tanda plus. Plus 1. Cenderung melepas 1. Kan kestabilannya kan memiliki elektron valensi 8. 2, ini kan 281, maka melepas 1. Yang B itu kan 27, berarti cenderung atau kurang 1. Maka cara menentukan rumus molekulnya atau rumus kimianya itu cukup kalian tulis dulu. Yang pertama adalah dua atom ini. Jadi cara menulisnya itu sudah 100 AB. Itu cara nulis awalnya begini. Ini A dan B. Kemudian berapa yang dilepas dan yang diterima? Ini kan 1 dan 1, plus 1 dan min 1. Maka di belakang dua atom tadi, A dan B ini, jadi ini di belakang ditulis kecil angka 1 begini. Jadi lengkapnya senyawa ini memiliki rumus molekul A1B1. Tapi karena angka 1 di dalam penulisan rumus kimia tidak perlu dituliskan, maka senyawa molekul yang terbentuk adalah senyawa AB. Sekarang bawahnya C dan D. C nomor atomnya 12, D nomor atomnya 17. Nah, supaya ini enggak mengganggu, saya hilangkan coretan-coretan saya ya yang enggak terpakai. Besar karena di tengah-tengah. Ya, biar aja. C dan D. C nomor atom 12. Berarti kan elektron valensinya 2. Maka dia cenderung melepas 2. D elektron valensi 7. Berarti dia cenderung mengikat 1. Saya beri tanda min 1. Berarti nanti rumus kimianya bagaimana? Jadi ini jelas ikatan ion ya, karena yang satu melepas, yang satu menerima. Maka bagaimana rumus ini mana coba? Kimianya? Rumus kimianya ya cukup dituliskan senyawanya adalah C dan D begini. C itu kan 2 bilangannya. Plus minnya enggak saya sebutkan. 2. D-nya 1. Nah, fungsinya nanti cukup di sini C-nya koefisien indeksnya di bawah ini 1,
D-nya adalah 2. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah CD2. Udah gitu aja. Kecuali kalau ini 2 dan 2 begitu ya. Ini saya berikan contoh atau enggak? 2. Ada ini. C dan F, ini C kan 12. Itu kan berarti elektron valensinya 2. F elektron valensinya 6 kurang 2. Berarti kan C plus 2, F min 2. Karena 2 dan 2 itu bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2, maka senyawanya nanti cukup dituliskan CF begini aja. Enggak C2F2. Jadi yang kalau kelipatannya bisa disederhanakan, maka yang perbandingan paling sederhana. 2 dan 2 dibagi 2, 1 dan 1. Sehingga itu sama saja dengan C-nya 1, F-nya juga cukup 1. Ini dengan, saya masih cari-cari kalau begini nih. Ini ZA, ini kan Na-nya 1, F-nya 16. Maka ini nanti senyawanya apa? Yaitu A2F. Ini kebalikan dengan contoh yang atasnya ya. Di A2F, kalau atasnya kan CD2. Dan yang terakhir ini G dan F, ini kan plus 3 dan min 2 ya, nanti dibalik begitu saja, maka senyawanya adalah nanti G2F3. Hanya gitu aja, sederhana. G2F3 begitu aja. Tidak usah sulit-sulit. Jadi selama itu kan yang satu melepas, yang satu menerima. Jadi nanti angka bilangannya itu kita yakin. Mengapa ini saya yakin? Karena begini, ini 2, ini kan plus 3, ini min 2. Supaya jumlah molekulnya, jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap itu sama, bagaimana ya, perkalian kebalikannya. Sehingga sebetulnya ini atau pada G ini supaya sama nanti G-nya itu harus tersedia sebanyak 2 begitu. Sehingga ini nanti tertulis 2G dan 3F. Nah, angka 2 dan 3 inilah yang nanti akhirnya masuk ke sini nih. Jadi angka 2 ini nanti masuk ke sini. Sedangkan angka 3 ini masuk ke sini. Jadi ini kan G tadi adalah kan G. G-nya ini kan 2 plus. 3 plus ya, ini 3 plus. Sedangkan F ini adalah 2 min. Kalau kita buat perkalian kan ini 2 kali 3, 6. Ini 3 kali 2 juga 6. Itu untuk memperkirakan, meramalkan rumus molekulnya. Jadi yang pertama saya ulangi, kalau kita menjumpai suatu atau 2 buah atom, yang satu itu melepas, maka dapat dipastikan dia nanti akan membentuk ikatan ion. Bagaimana rumus molekulnya atau rumus kimianya, kita tinggal melihat berapa banyak elektron yang dilepas dan berapa elektron yang ditangkap. Kalau 1 dan 1, maka ya langsung AB gitu aja. Kalau ini melepas 2, kok yang menangkap itu membutuhkan 1. Jadi saya contohkan kemarin kan saya punya uang 12.000 begitu ya. Saya kan kelebihan 2.000. Anda itu punya uang 19.000, kan butuhnya hanya 1.000. Kalian hanya atau Anda itu kan hanya butuh 1.000. Saya maunya melepas 2.000. Maunya sama Anda kan cukup minta 1.000. Saya nggak mau. Karena kalau Anda menerima minta 1.000 saya beri, Anda menjadi stabil. Saya tetap nggak stabil, menjadi 11. Saya maunya melepas dua-duanya. Agar itu terjalin ikatan yang bagus, hubungan yang baik, maka saya minta Anda harus ada 2 orang. 19.000 dan 19.000, sehingga sama-sama butuh 1.000 dan 1.000. Ketika saya melepaskan 2.000, 2 orang ini sama-sama menerima 1.000. Sehingga ikatan yang terjadi antara saya seorang dengan Anda 2 orang. Itu gambaran saya kemarin. Kemudian bagaimana kalau itu ikatannya ikatan kovalen? Ikatan kovalen yang saya
basis ini yang memiliki poliatomik ya. Poliatomik itu artinya ada dua jenis atom, tetapi salah satunya itu jumlahnya lebih dari satu. Misalnya H2O begitu loh maksudnya. Nah itu bagaimana cara meramalkannya? Sementara kita ikuti aturan oktet, atau kalau kalian ingat kemarin, yaitu saya menggambarkan ini, berapa jumlah ikatan ini, dia kan selalu punya ini, atom N selalu 3 gitu. Tinggal nanti yang diikat atau dia berhubungan dengan atom apa saja gitu. P, nah ini kalau P bisa 3, bisa 5, tinggal pernyataannya nanti bagaimana. Kalau memenuhi kaidah oktet berarti hanya 3. Tapi kalau semua elektron digunakan berpasangan, maka 5 ikatan begitu. Tergantung kalimatnya, pernyataannya bagaimana. Tapi ini makanya ini kemarin saya sampaikan ini cukup penting kalian, saya minta untuk mengingat. Baik, sekarang kita lihat begini. Jadi banyaknya atom yang diikat oleh atom pusat, nanti sebanyak elektron yang belum berpasangan, itu yang akan diikat. Jadi atom pusat itu yang kekurangannya lebih banyak biasanya begitu. Ingat banyaknya ikatan yang mungkin oleh suatu atom tadi sudah saya tunjukkan. Misalnya C dan H. C itu kan nomor atom 6, elektron valensi 4, dan atom C itu kan memiliki 4 tangan, jadi 1. Kan begini aja. Maka agar terjadi ikatan, maka H itu kan juga hanya 1. Nggak mau C ini hanya mengikat 1 H. Maka supaya terjadi ikatan yang bagus, maka H harus sebanyak 4. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah, jadi karena C itu memiliki 4 tangan, 4 ikatan, H itu 1, tidak dapat langsung hanya 1 dan 1. Supaya terjadi maka H harus sebanyak 4. Maka senyawa yang terbentuk itu nanti adalah CH4. Hanya gitu aja. C dan O. C ikatannya kan juga 4, O ikatannya 2. Nah agar terjadi maka C harus 1 dan O-nya sebanyak 2, sehingga akan terbentuk C dengan O dengan ikatan rangkap baik kiri maupun kanan. Jadi senyawanya nanti adalah senyawa mana ini? Senyawanya adalah CO2. N dengan H caranya sama. N dan 3 berarti hanya sebanyak 3, sehingga NH 3, di mana N memiliki pasangan elektron bebas. H dengan Cl, kalau mudah, H kan 1, Cl 1 ya, akan membentuk H, Cl begini aja ini. Jadi H dan Cl, karena H1 dan Cl 1. Mudah ya, mudah. Jadi kita memperkirakan antara dua jenis atom, apabila itu membentuk suatu senyawa, apakah yang pertama yang membentuk ikatan secara ionik ataukah secara kovalen. Yang kedua, bagaimana rumus molekulnya. Gitu. Kemudian saya tambahi di sini mengenai ikatan datif. Jadi saya ingatkan ikatan datif itu ikatan di mana ikatan kovalen, di mana salah pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom. Nanti yang sering ya. Jadi ikatan itu yang memiliki pasangan elektron bebas ya, yang pasangan elektron bebas dulu saya tuliskan. Jadi misalnya saja pada O atau H2O. O ini kan memiliki 2 pasangan elektron bebas. NH3 ini kan juga memiliki pasangan elektron bebas. Misalnya lagi Cl main itu kan juga memiliki 4 pasang elektron bebas. Jadi yang sering ini H2O, NH3, Cl main itu yang sering digunakan. Juga termasuk SO atau SO4 2 main. Jadi SO4 2 main itu dapat juga berupa atau memiliki pasangan elektron bebas.
NO3 main itu juga memiliki pasangan elektron bebas. Tapi sementara yang paling lazim nanti yang sering digunakan untuk berikatan ini saja dulu, yaitu H2O, NH3, Cl main. Nah, sedangkan yang memiliki tempat atau orbital yang kosong, jadi yang memiliki besar. Oh, nggak bisa. Saya ulang langsung aja. Jadi yang saya ulangi aja tulisan saya. Jadi kalau di sini memiliki orbital kosong gitu ya. Ini umumnya yang memiliki orbital kosong yang sering digunakan untuk contoh diantaranya adalah ion H+. Ion H+ ini kan kosong. Kemudian BF3 ini sama nanti BH3 maupun BCl3. Jadi nanti kalau misalnya aja H+, ketemu H2O gitu, maka akan membentuk H3O+. Jadi senyawa-senyawa yang terbentuk nanti akan nampak sekali begitu, bahwa di situ terbentuk ikatan kovalen. Jadi misalnya aja ini yang sering adalah H3O+. Kemudian senyawa berikutnya adalah NH4+. Ini senyawa-senyawa yang terbentuk ya. Kemudian HCl. Jadi HCl itu dapat ditinjau merupakan ikatan kovalen koordinasi jika cara meninjaunya kita adalah antara H+ dan Cl main. Tapi kalau antara atom H dan Cl saja, itu ikatannya terjadi adalah ikatan kovalen dan bersifat polar. Jadi cara meninjaunya, jadi HCl itu dapat merupakan ikatan kovalen koordinasi jika kita anggap yang terjadi ikatan antara H+ dan Cl main. Tetapi kalau antara atom H dan atom Cl, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen polar. Misalnya lagi ini senyawa yang bawah misalnya aja membentuk NH3 BF3. Ini juga merupakan ikatan kovalen koordinasi. Itu ya, jadi untuk nanti kalian diminta untuk menggambarkan bagaimana terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara H2O dengan H+ misalnya terbentuknya seperti ini. Untuk contoh-contoh lain cukup banyak. Nah, kalau ada satu lagi kasus misalnya NH4Cl. Ke bawah aja, coba beda. NH4Cl ya. Senyawa NH4Cl itu sebetulnya ikatan yang terjadi antara NH4+ dan ion Cl main. Ini akan membentuk senyawa NH4Cl. Sehingga pada NH4Cl itu ikatan yang terjadi adalah, ini ada 3 jenis ikatan ya. Saya ulangi, kalian perhatikan benar. NH4Cl itu terbentuk dari NH4+ dan Cl main. Antara NH4+ dan Cl main terjadi ikatan karena ini adalah kation dan ini anion, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Jadi antara NH4+ dan Cl main adalah ikatan ion. NH4+ sendiri terbentuknya antara NH3 dan ion H+. Berarti antara NH3 dan H+ itu ikatan kovalen koordinasi. Jadi sudah ada 2 jenis ya. Ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi. NH3 terbentuk antara sebuah atom N dan 3 buah atom H. Ikatannya secara kovalen. Berarti ada 3 ikatan kovalen. Dengan demikian pada NH4+, pada NH4Cl itu ada 3 jenis ikatan, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen. Banyaknya ikatan kovalennya 3, ikatan kovalen koordinasinya 1,
dan ikatan ionnya 1, sehingga secara total ada 5 ikatan. 1 ikatan ion, 1 ikatan kovalen koordinasi, dan 3 ikatan kovalen biasa. Salah satu tambahan saya itu jadi untuk memperkirakan jenis ikatan sekaligus rumus molekulnya, saya ulangi sekali lagi karena yang sangat penting. Jika kita menjabarkan ada 2 jenis atom, yang satu itu melepas, kita pastikan ikatan yang terjadi ikatan ion. Atau kalau kalian diminta memperkirakan mana nanti yang memungkinkan terjadi ikatan ion, kalian lihat saja atom yang ada pada golongan 1A, 2A, 3A yang memiliki elektron valensi 1, 2, atau 3. Sekali lagi selain Be dan B ya, yang nomor atom 4 dan 5. Kalau di situ ada itu, maka dapat dipastikan ikatan yang terbentuk nantinya adalah ikatan ion. Kalau kedua-duanya atom yang cenderung menerima elektron, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Bagaimana rumus molekulnya atau rumus kimianya? Kalau itu ikatan ion, kita cukup melihat berapa banyak yang dilepas dan yang diterima. Nanti jumlah muatan yang dilepas, yang diterima, kita balik begitu saja. Kita jadikan sebagai angka yang di bawah kecil menggantung. Ini bilangan seperti ini namanya indeks. Meskipun belum saya kenalkan lebih dalam, jadi angka atau bilangan yang dituliskan di belakang lambang unsur agak kecil menggantung, itu namanya adalah indeks. Ini G2F3, ini angka 2 ini angkanya lebih kecil. Di belakangnya G, 2 menunjukkan kalau jumlah atom G-nya 2 begitu. Sedangkan untuk kovalen, kalian mengingat banyaknya ikatan yang terjadi, kalian memperkirakan bagaimana menggabung-gabungkan begitu, dan banyaknya atom yang diikat harus sesuai. Jadi kalau kemarin saya contohkan bagaimana menggambarkan CH4 kan mudah, tapi sekarang kalau misalnya saya minta kalian menentukan rumus molekul dari C yang ketemu dengan H. Karena C cenderung menerima dan H cenderung menerima, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. C kurang 4 berarti dia membutuhkan 4 elektronnya. 4 elektronnya tak berpasangan. H membutuhkan 1. Agar terjadi ikatan antara C dan H, maka harus tersedia 4H. Sehingga terbentuklah CH4. Itu ya, saya rasa untuk penjelasan saya. Nanti kalau kurang jelas silakan bisa kalian tanyakan, dan setelah ini mungkin saya penugasan untuk berlatih mulai kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan, ikatan ion, ikatan kovalen, baik kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3, ikatan reaktif, kepolaran ikatan. Dan nanti kita terakhir yaitu memperkirakan suatu jenis ikatan yang terjadi antara dua atom, 2 jenis atom, sekaligus rumus molekul yang terjadi. Saya rasa itu, semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.